Philip Wamafma adalah wakil daerah Papua Barat di DPD RI yang secara konsisten menegaskan komitmen keberpihakannya kepada masyarakat Papua, orang asli Papua, masyarakat hukum adat, serta masyarakat pemilik hak ulayar atas tanah di Papua. Sejumlah tugas penting dilakoninya, baik sebagai Ketua Pansus Papua, Timja DPD RI dalam agenda revisi Undang-Undang Otsus, serta Sekretaris For Papua. Philip Wamafma kerap kali bereaksi keras atas temuan-temuan, indikasi pelanggaran, dan ketidakadilan atas hak-hak dasar orang asli Papua. Ia mendukung setiap penegakan hukum terhadap para pelanggar hukum agar tidak menciderai tujuan dan implementasi kebijakan pemerintah bagi kemajuan rakyat Papua. Posisi strategis Philip di Komite 1 DPD RI memiliki bidang kerja yang krusial berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah, antar daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, hukum dan HAM, ketertiban umum, serta permasalahan di wilayah perbatasan hingga otonomi daerah. Kehadiran Senator Papua Barat ini memberikan warna tersendiri dalam pergolakan politik tanah air, khususnya mengenai problem-problem mendasar di Papua. Perjuangannya yang cukup strategis, terutama dikaitkan dengan eksistensi revisi Undang-Undang Otsus yang baru, pada akhirnya tidak terbatas pada 2 pasal saja. Maka di tahun 2021 adalah tahun penentu di mana Undang-Undang Otsus yang berlaku sejak 2001 akan berakhir dan pemerintah memutuskan memperpanjang Undang-Undang Otsus untuk 20 tahun ke depan. Tergabung dalam Timja Otsus DPD RI, Philip memperjuangkan pembahasan RUU Otsus yang lebih komprehensif. Menurutnya, setiap pasal harus dibahas ulang dan ditentukan pasal mana yang perlu diperbaiki sesuai dengan evaluasi berjalannya Undang-Undang Otsus 20 tahun ke belakang. Dalam prosesnya, anggota DPD RI ini melakukan banyak konsinyasi, rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah, DPR, serta MRP Papua Barat hingga turun di tengah masyarakat ke pelosok-pelosok daerah. DPD RI juga menerima masukan terkait pemekaran daerah otonom baru, secara khusus usulan 11 kabupaten, kota, serta provinsi calon DOB yang disampaikan diterima langsung oleh Komite 1 DPD RI, antara lain Kabupaten Malamoy, Kabupaten Kokas, Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari Barat, Kabupaten Maibratsau, Kabupaten Imeko, Kabupaten Raja Ampat Utara, Raja Ampat Selatan, Kabupaten Moskona, Kabupaten Sebiar, dan Kabupaten Kuri Wamesa, serta Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pembahasan RUU Otsus, Senator Philip Wamafma juga meminta pemerintah melibatkan MRP dan MRPB sebagaimana mekanisme formal yang berlaku. Pelibatan MRP-MRPB merupakan amanat Undang-Undang Otsus Papua yang menjadi representasi kultural orang asli Papua. MRP dan MRPB secara undang-undang adalah bagian daripada pemerintah di daerah yang berkewajiban untuk memberikan kepastian, proteksi, dan memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan implementasi Undang-Undang Otsus. Keterwakilan dari lembaga MRP selain sebagai mitra pemerintah, juga sebagai representasi lembaga yang mewakili kultur perempuan, penghormatan terhadap adat, dan budaya di tanah Papua. Tak berhenti di situ, Philip berlanjut mengawal pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU Otsus. Setelah berhasil memberikan ruang untuk adanya penambahan pembahasan pasal-pasal lain, maka langkah pembahasan secara lebih rinci pada DIM menjadi sangat penting menurutnya. Timja Otsus DPD RI telah mengajukan DIM dan meminta Panja RUU Otsus DPR RI menyatukan DIM yang diusulkan DPD RI. Philip menekankan dalam pandangan umum dan daftar inventarisasi masalah yang diusulkan DPD RI telah mengakomodasi sejumlah aspirasi daerah, baik melalui Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, DPR Papua dan Papua Barat, serta organisasi masyarakat. Berkat pembahasan Timja Otsus DPD RI,
Pansus Otsus dan Panja Otsus DPR RI, maka diperoleh DIM yang selanjutnya diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah selaku eksekutif. Gayung bersambut, dari 3 pasal yang sebelumnya akan dibahas, maka Komite 1 DPD RI, DPR RI, dan pemerintah telah menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Otsus, mengakomodir 19 pasal dan tertuang dalam RUU Otsus. Philip mengaku optimis RUU Otsus yang telah disetujui bersama jauh lebih baik dalam memperjuangkan hak-hak dasar OAP dan percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat Papua. 19 pasal tersebut merupakan hasil kesepakatan dari masukan-masukan DPD RI maupun DPR RI yang menyampaikan aspirasi sebagai wakil rakyat di parlemen. Ia mengatakan dalam setiap tahap pembahasan RUU Otsus, Komite 1 DPD RI bersama sejumlah fraksi dalam Pansus DPR RI dengan pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM berdiskusi, mengevaluasi, dan berupaya menghasilkan revisi undang-undang yang sesuai dengan kehendak rakyat. Rentetan proses perubahan Undang-Undang Otsus akhirnya berujung pada pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua oleh Presiden Joko Widodo Senin 19 Juli 2021. DPD RI menekankan bahwa revisi kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini telah memberikan koridor yang lebih baik bagi pelaksanaan Otsus ke depan, termasuk keterlibatan DPRP dan MRP diharapkan tidak hanya di atas kertas, melainkan benar-benar dilibatkan dan menjadi dasar pertimbangan utama dalam pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat. Philip menguraikan bahwa perubahan baru Undang-Undang Otsus nantinya akan mengafirmasi beberapa hal penting, di antaranya pertama, terkait keanggotaan DPRK di setiap kabupaten dan kota di tanah Papua yang nantinya akan diangkat, bukan dipilih. Kedua, adanya perhatian bagi masyarakat adat Papua terkait kompensasi terhadap bagi hasil sumber daya alam. Ketiga, adanya pembentukan badan otonomi khusus yang akan melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus dan pembangunan di wilayah Papua dalam rangka mengoptimalkan arah dan kebijakan pembangunan di tanah Papua. Walaupun orang asli Papua telah diberikan afirmasi dalam kursi DPRK melalui mekanisme pengangkatan, hal tersebut tidaklah serta-merta menghilangkan ketentuan pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Sebagaimana disebutkan bahwa pertama, rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dan Papua Barat dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Kedua, partai politik meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politiknya, masing-masing tetap dinyatakan berlaku. Philip juga menyatakan dukungannya atas RUU Otsus untuk dilakukan pembahasan di tingkat selanjutnya. Ia memandang bahwa pembahasan revisi kedua Undang-Undang Otsus Jilid 2 ini telah memberikan koridor yang lebih baik bagi pelaksanaan Otsus ke depan. Alokasi dana Otsus naik sebesar 2,25% dari plafon dana alokasi umum nasional dan ada perbaikan dalam tata kelola dana Otsus. RUU ini telah memberikan terobosan-terobosan yang akan memberikan pengaruh yang lebih luas bagi OAP untuk maju, berkembang, dan menjadi tuan di daerahnya sendiri melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan. Maka melalui DPD RI, Philip menyambut baik keputusan-keputusan yang bijak dan adil bagi orang asli Papua. Tak berhenti di situ, Philip selanjutnya mengawal berbagai peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Otsus yang baru. Maka pasca disahkan, Philip turut mengawal pembuatan RPP Otsus. Philip Wafma hendak memastikan RPP Otsus tidak melemahkan Undang-Undang Otsus. Sebagai anggota DPD RI, kala itu Philip membahas RPP Otsus usulan dari pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat bersama pemerintah yakni Kemendagri RI
pada 5 Oktober 2021. Pembahasan ini tentu bertujuan untuk memastikan substansi RPP Otsus memperkuat eksistensi Undang-Undang Otsus pasca perubahan agar berdampak signifikan saat diterapkan di masyarakat. Selanjutnya, RPP Otsus disahkan pada 17 Oktober 2021. Dalam diskusi bersama kelompok khusus DPR Papua bersama Kepala Subdirektorat Provinsi Papua Barat, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 1 Oktober 2021 lalu, Philip menegaskan secara langsung akan menolak RPP Otsus jika memang justru melemahkan tujuan Undang-Undang Otsus ini. Wakil Ketua 1 Komite 1 DPD RI ini menilai proses-proses dan tahapan-tahapan yang dilalui dalam perpanjangan Otsus ini sangat krusial. Sebagai wakil daerah, Philip menekankan jangan sampai kesalahan berulang kembali. Kesalahan dan kekurangan yang terjadi 20 tahun terakhir harus diperbaiki pada implementasi Otsus kedua untuk 20 tahun ke depan. Pasca perubahan ini, Otsus Jilid 2 harus lebih baik, lebih berperan melindungi hak-hak dasar orang asli Papua, memberdayakan orang asli Papua, dan membawa kemajuan bagi Papua dan Papua Barat. Philip Wamafma juga turut memberi perhatian khusus pada lulusan Sekolah Inspektur Polisi Program Afirmasi Otsus. Melalui Komite 1 DPD RI, ia menyampaikan langsung pada Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono perihal aspirasi untuk menempatkan 150 perwira lulusan SIP Program Afirmasi Otsus di posisi-posisi strategis sesuai dengan bidang keahlian. Tak hanya itu, ia menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Aspirasi ini dinilai logis dan sesuai dengan karakteristik dan situasi di Papua. Ia meminta institusi Polri melakukan reformasi kultural secara internal. Salah satu reformasi kultural tersebut terkait penanganan kasus-kasus HAM maupun pelanggaran HAM di tanah Papua. Selain soal pelanggaran HAM, sebagai wakil daerah di jajaran DPD RI, Philip menegaskan komitmen dan keberpihakannya kepada hak-hak masyarakat adat di Papua Barat. Ia mendukung Bupati Sorong John Ri Kamoro atas tindakan tegasnya mencabut izin 3 perusahaan sawit yang bermasalah. Kasus ini menjadi indikasi kuat adanya mafia-mafia sawit yang terselubung dan diduga bekerja sama dengan oknum pejabat tertentu. Beruntungnya, pengadilan telah menolak gugatan 2 perusahaan sawit. Pencabutan izin oleh Bupati Sorong dianggap sah. Wakil Ketua 1 Komite 1 DPD RI ini juga selalu meluangkan waktu bertemu dengan berbagai elemen masyarakat di Papua Barat sembari menyerap aspirasi masyarakat. Philip menemui para pemuda Lembah Kebar, tokoh adat, tokoh perempuan di Kampung Anjay, Kabupaten Tambrau guna berbincang dan menerima aspirasi. Ia juga hadir ke kabupaten-kabupaten lain menerima beragam aspirasi. Selaku anggota DPD RI, Philip Wamafma menyadari dirinya harus berada di tengah masyarakat untuk mengetahui kondisi nyata dan persoalan yang dihadapi, terutama masyarakat yang berada di pedalaman dan pesisir Provinsi Papua Barat. Ia pernah berada 1 malam di Saukorem, Distrik Ambar Baken, Kabupaten Tambrau, berdiskusi bersama masyarakat di Kampung Sabo. Saukorem memberikan pesan betapa sulitnya akses transportasi jalan ke pesisir Saukorem. Harapan-harapan masyarakat kepada pemerintah ia dengarkan. Dalam kunjungan kerja ke pedalaman dataran Distrik Isim, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, Senator Philip juga menerima sejumlah aspirasi. Aspirasi yang diterima dari Kepala Distrik Isim terkait jaringan komunikasi, listrik, air bersih, infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan jalan utama Trans Papua Barat antara Teluk Bintuni masuk ke Isim untuk diaspal. Philip Wamafma juga mendukung masyarakat adat suku Sebiar bersama 5 distrik di Kabupaten Bintuni yang menuntut komitmen pemerintah membayar sisa kompensasi berkaitan dengan penyelesaian dana hak ulayat dan hak kesulungan atas sumur minyak dan gas yang diproduksi oleh BP LNG Tangguh. Tak hanya itu, persoalan dana bagi hasil migas yang belum menemui titik terang serta pembangunan perumahan yang belum selesai sepenuhnya. Philip menegaskan persoalan ini berkaitan dengan Undang-Undang Otsus. Konsideran menimbang menegaskan bahwa masyarakat adat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi HAM, nilai-nilai agama, demokrasi,
hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar. Karena itu, pemenuhan hak diselesaikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus, sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku. Hal lain yang tak kalah krusial adalah Philip ingin pemerintah menyentuh akar persoalan penolakan KKB terhadap NKRI. Pemerintah harus mengurai pelanggaran HAM masa lalu, perbedaan pemahaman ideologi, serta sejarah integrasi yang masih dipersoalkan oleh pihak-pihak tertentu. Menurut Philip, sekiranya pemerintah mau membuka dialog, memecahkan persoalan dengan penyelesaian-penyelesaian yang humanis dapat diterima masing-masing pihak demi kedamaian tanah Papua. Kita tahu luka masa lalu, luka Orde Baru seolah tak mudah dilepaskan dari ingatan. Periode kepemimpinan silih berganti, tak ada yang berupaya mengobati luka lama itu. Kini, periode kepemimpinan saat ini diharapkan mau menyembuhkan karena luka masa lalu harus diselesaikan agar tidak menjadi beban dan mengganggu perjalanan masa depan. Pelanggaran-pelanggaran atas hak rakyat oleh pihak manapun tidak bisa diabaikan. Siapapun yang terbukti bersalah sudah seharusnya diproses di depan hukum. Hukum yang tegas, tidak pandang bulu. Setiap hak rakyat tak boleh dilukai. Hak-hak ini harus dipenuhi. Rakyat tidak boleh kecewa karena negara adalah negara demokrasi. Rakyat berdaulat, pemerintah dan semua wakil rakyat dipilih langsung dan diberikan amanah oleh rakyat. Akhirnya, masyarakat Papua berharap menjadi bagian dari NKRI adalah menjadi kekuatan untuk bangkit bersama, berjalan bersama, berlari bersama menuju keadilan, menuju kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Keluhan-keluhan masyarakat adalah aspirasi dan suara hati yang harus didengar pemerintah. Bagaimanapun, suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat dan pemerintah adalah satu kesatuan dalam membangun Indonesia yang berkeadilan.